Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Mari sekarang kita kembali kepada Extra Ecclesiam Nulla Salus. Nah, tadi aku berpesan di bagian pertama, ikutlah bagian kedua, sebab kalau tidak ikut bagian kedua nanti menjadi sangat fanatik dan tidak mengerti keseluruhan iman Katolik. Tadi bagian pertama aku mengatakan mengapa Katolik, dasarnya itu supaya makin kuat iman kita. Nah, di bagian yang kedua kita akan bicara mengenai Extra Ecclesiam Nulla Salus. Ini bahasa Latin yang kemudian dikutip dari Katekismus. Pertanyaan pertama, dan ini agak menggelisahkan di berbagai tempat dan ada salah kaprah juga. Apakah ajaran Extra Ecclesiam Nulla Salus sudah dihapus? Tidak sedikit orang, bahkan maaf, kadang-kadang beberapa presbiter mengatakan sudah dihapus sejak Konsili Vatikan kedua. Kita sudah tidak menerapkan ajaran Extra Ecclesiam Nulla Salus. Extra Ecclesiam Nulla Salus itu artinya adalah di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu artinya kata-kata dalam bahasa Latin Extra Ecclesiam Nulla Salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Ada yang mengatakan ada di luar gereja ada keselamatan, artinya ajaran ini dihapus atau sudah tidak diakui lagi sejak Konsili Vatikan kedua. Saya katakan dengan terus terang, tidak ada yang dihapus dengan ajaran Extra Ecclesiam Nulla Salus. Dengan ajaran di luar gereja tidak ada keselamatan, karena sudah selalu ditampilkan di dalam Katekismus Gereja Katolik. Mari kita lihat. Kalau Anda membuka Katekismus Gereja Katolik di dalam versi bahasa Latin tentu saja, karena Extra Ecclesiam Nulla Salus itu bahasa Latin, jadi bukan dalam bahasa Indonesia. Kamu bisa membuka di sini ya, www.Vatikan VA. Nanti kamu lihat di bagian Katekismus ada tulisan di dalam artikel antara 845 dan 846. Ini agak kecil ya, tulisan yang ini, yang saya pointer ini agak kecil, tapi coba saya besarkan. Anda yang tua-tua sulit melihat ya. Suster sampai melihat cuma gini-gini nggak kelihatan tadi itu. Jadi biar kelihatan ini, ya ini saya besarkan. Masih sangat jelas di dalam Katekismus kita, sejelas-jelasnya masih ada ajaran Extra Ecclesiam Nulla Salus. Yuk kita baca sama-sama. Extra Ecclesiam Nulla Salus. Sama-sama sekali lagi. Extra Ecclesiam Nulla Salus. Pulang dari sini Anda sudah bisa bahasa Latin ya. Paling kurang Extra Ecclesiam Nulla Salus gitu ya. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Jadi kalau ada yang mengatakan Extra Ecclesiam Nulla Salus sudah dibatalkan, dihapuskan, maaf, bohong, penipu. Karena apa? Karena dalam Katekismus jelas tercantum Extra Ecclesiam Nulla Salus, yang artinya di luar gereja tidak ada keselamatan. Namun memang pemahamannya jangan dipahami sendiri. Di luar gereja tidak ada keselamatan, berarti yang tidak Katolik tidak masuk surga. Bukan begitu. Ajaran ini ada tercantum, tapi kalau pemahamannya begitu, kamu salah memahaminya. Hanya kemudian simpel, di luar gereja Katolik, kalau nggak Katolik kamu masuk neraka. Keliru, ini jelas keliru. Karena gereja tidak mengajarkannya demikian. Karena satu kalimat rumus, ini rumus ya, membutuhkan penjelasan. Jangankan kok rumus ajaran. Kalau kita belajar fisika, E sama dengan MC kuadrat, itu rumus relativitas. Itu perlu penjelasan, panjang lebar rumus turunan dan sebagainya. Untuk paham rumusan yang simpel itu sama. Ini rumusan kecil dan simpel, tapi kita butuh penjelasan yang panjang lebar. Yuk kita baca apa yang dinyatakan gereja di dalam artikel 846 Katekismus Gereja Katolik. Langsung terjemahnya saja, karena kalau saya kutip bahasa Latin, aku yakin kamu nggak ngerti artinya ya. Yang ngomong juga kurang ngerti kalau bahasa Latin ya, hanya agak-agak ngerti. Yuk kita baca sama-sama. Kalau dirumuskan secara positif, ia mengatakan bahwa seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja yang adalah tubuhnya. Ia yang di sini maksudnya ajaran mengenai tadi Extra Ecclesiam Nulla Salus. Jadi ada perkataan kalau dirumuskan secara positif. Apa rumusannya? Setelah kata bahwa, ini menjelaskan inilah pemahaman gereja Katolik mengenai ajaran Extra Ecclesiam Nulla Salus. Yuk kita baca yang bagian kuning sama-sama. Seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja yang adalah tubuhnya. Ini sudah agak siang dan kenyang. Kalau lapar gelisah, kenyang bodoh.
karena otaknya agak konslet gitu ya, udah mulai ngantuk soalnya ya. Maka pelan-pelan lagi kita baca ya. Yang ini nggak banyak lucunya season 2 ini, pokoknya serius soalnya ya. Kita baca sama-sama ya. Sama-sama dari kata seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja yang adalah tubuhnya. Jadi keselamatannya datang dari siapa? Kristus sebagai apa? Kepala. Melaluinya gereja. Gereja sebagai tubuhnya. Kepala dan tubuh tadi sudah kita belajar tidak dapat terpisah. Jadi kalau rumusan ini dipahami secara iman Katolik, bukan berarti tidak Katolik tidak selamat, bukan begitu. Tetapi adalah 3 kalimat ini. Mari kita lihat yang sudah saya beri nomor. Seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja yang adalah tubuhnya. Inilah pemahaman dasar extra ecclesiam nulla salus. Ini kalau kamu baca dan hafal, seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja yang adalah tubuhnya, sudah tahu dan paham apa artinya extra ecclesiam nulla salus. Tapi memang rumusan yang simpel ini pun perlu penjelasan. Yuk coba kita dalami bagaimana penjelasannya. Setelah kita tahu, berarti rumusan di luar gereja tidak ada keselamatan, itu 3 poinnya. Seluruh keselamatan datang dari Kristus melalui gereja. Jadi kata melalui itu penting. Bukan langsung lompat dari Kristus kepada manusia, tetapi melalui gereja. 3 kalimat ini adalah inti dari ajaran extra ecclesiam nulla salus. Perhatikan ada kata gereja. Ya di sini kan ada kata gereja. Repotnya adalah di dunia ini ada jutaan gereja, puluhan ribu lah, nggak sampai jutaan. Tapi kalau yang nggak terdaftar dihitung mungkin sampai jutaan. Karena berbeda perapatan gerejanya sudah beda lagi ya. Belok gang udah lain lagi. Kadang-kadang ada yang di ruko sana, ruko sini, di kolong jembatan, di bawah macam-macam ya. Jadi gereja apa yang dimaksud dengan kata melalui gereja ini? Gereja mana yang dimaksud? Dalam keyakinan iman dan katekismus mengatakan adalah ini gereja mana ini? Ya ini simbol gereja Katolik. Jadi gereja yang dimaksud bukan gereja bangunannya, tapi gereja perkumpulan iman umat ini adalah gereja Katolik. Jadi kalau kita membaca extra ecclesiam nulla salus, kata gereja yang dimaksudkan tadi itu adalah gereja Katolik kita. Kenapa? Karena gereja Katolik itulah tadi nyambung yang didirikan oleh Sang Kristus. Mari kita bahas selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan gereja Katolik. Sekarang poin pertama, kita bahas gereja Katolik. Apa artinya Katolik? Coba. Anda Katolik bukan? Katolik Romo. Apa artinya Katolik Romo? Artinya apa ayo Katolik? Universal, umum. Emangnya mobil plat kuning? Artinya umum Katolik. Ayo artinya apa? Sekarang saya tanya. Ayo. Saya tanya artinya apa? Enggak saya tanya. Saya tanya juga enggak ngerti udah. Nah, kita lihat apa ajaran gereja Katolik sendiri. Di dalam Katekismus 830 diartikan dan dijelaskan apa arti kata Katolik. Sama-sama kita baca. Kata Katolik berarti merangkul semua, maksudnya seluruhnya atau lengkap. Nah, inilah arti Katolik menurut gereja Katolik sendiri. Universal. Nggak tahu itu menurut siapa sih, nggak tahu itu kata siapa. Mungkin Anda pernah dengar gitu. Umum, ya itu mungkin pernah dengar. Tetapi kalau arti Katolik menurut arti kata yang dijelaskan oleh gereja Katolik sendiri, artinya adalah merangkul semua, seluruhnya, atau tekanan pada kata lengkap. Jadi sekarang kalau ditanya, saudara-saudari, apa artinya Katolik? Gini benar. Apa artinya Katolik? Lengkap. Apa yang dimaksud lengkap? Kita akan lihat. Apa yang lengkap? Lengkap berarti tidak berkurang. Jawaban simpelnya begini. Di tempat-tempat yang lain itu mengurangi dari apa yang lengkap. Tadi porsi makannya apa sih? Saya tidak makan tadi. Jeruk, ya. Sayur asam. Sambal, tahu, tempe, ada lalapan, timun dan ayam. Ini apa ini?
Gondopor. Oh, ini saya kira tisu, bukan ya? Dan tisu, oke. Ini lengkap ya. Ada jeruknya macam-macam. Inilah gambaran Katolik. Yang lain nggak ada jeruknya, nggak ada sayur asemnya, nggak ada jeruk dan nggak ada sayur asemnya, nggak ada nasinya. Bahkan ada yang nggak ada isinya. Parah nggak seperti itu? Ada yang nggak yang ada isinya, ada. Yang cuman keprok-keprok nyebut Yesus itu nggak ada isinya. Itulah gereja Katolik ini semua lengkap gitu. Yang lain tuh kekurangan dari yang lengkap itu. Kenapa demikian penjelasannya? Mari kita lihat ya. Sama-sama kita baca lanjutannya. Yuk. Gereja itu Katolik dalam arti ganda. Ia Katolik karena di dalamnya ada Kristus. 831 lanjutkan. Gereja bersifat Katolik karena ia diutus oleh Kristus kepada seluruh umat manusia. Kelengkapannya ada dalam dua hal. Mari kita lihat. Di dalam gereja Katolik ada Kristus di dalamnya. Dalam gereja Katolik itu ada perutusan kepada seluruh umat manusia. Pertanyaannya, apakah di gereja yang lain tidak ada Kristus? Ada. Tapi kembali ke penjelasan yang awal tadi. Kristus Yesus yang diajarkan tidak lengkap. Contoh tadi sudah saya sampaikan. Yesus tidak menghormati ibunya. Contoh itu dan lain-lain. Ekaristi tidak disampaikan, bahwa kelengkapan Yesus ada di sini. Tentu ini bukan menimbulkan sikap triumfalistik, bukan. Triumfalistik itu merasa paling keren, paling gereja Katolik hebat. Bukan itu yang saya tuju, tetapi bahwa Anda merasa berada di dalam gereja yang didirikan Yesus dan ini tempatku, tepat seperti yang Tuhan Yesus katakan. Tentu kita dalam hal ini setelah tahu begini-begini tidak boleh juga mengatakan nanti kepada teman yang lain, gerejamu cuman nggak ada isinya loh, jangan begitu. Gerejamu nggak ada jeruknya loh, jangan begitu. Gerejamu nggak ada sayur asamnya loh ya. Gerejamu kerdus doang. Nggak boleh kita seperti itu, jahat seperti itu, tidak boleh. Ini untuk keyakinan kita bahwa orang lain memilih gitu-gitu, itulah hormati. Nah itu, saya pesankan sungguh-sungguh karena orang bisa salah paham. Kok orang mau mengajarkan fanatisme? Tidak. Nanti makin kita ngerti belakang-belakang makin tidak fanatik. Nah itu, yuk kita dalami kenapa ada Kristus di dalamnya. Kita sekarang pertama belajar ada Kristus di dalamnya itu maksudnya seperti apa sih? Kalau hanya kalimat ada Kristus di dalamnya belum terlalu jelas. Tapi apa maksudnya? Yuk kita baca sekarang. Dari KGK 830 sama-sama kita baca. Gereja itu Katolik karena di dalamnya ada Kristus. Di mana Yesus Kristus ada, di situ ada gereja Katolik. Siapa yang mengungkapkan atau mengajarkan ini? Perhatikan. Siapa yang mengajarkan? Ignatius dari Antioquia dalam surat kepada jemaat di Smyrna pada pasal yang ke-8 ayat kedua. Siapa Ignatius dari Antioquia? Siapa Ignatius? Seorang kudus yang berasal dari kota, ya tentu saja orang namanya Ignatius dari Antioquia. Betul, tapi siapa itu? Antioquia itu adalah tahta Petrus yang pertama. Sebelum Petrus, rasul besar itu pindah ke kota Roma, beliau ke Antioquia. Menjadi pemimpin gereja Antioquia. Dari Yerusalem, pindah ke Antioquia, pindah ke Roma. Nanti nonton di YouTube bagaimana perpindahan itu. Silakan nanti tonton sendiri ya, di channel Katkit ada. Tapi intinya adalah Petrus di Antioquia kemudian pindah ke Roma. Nah begitu Petrus rasul kita itu pindah ke Roma, yang menggantikan namanya Ignatius, muridnya Rasul Petrus. Itu kesinambungan ajaran. Itu yang tadi saya sebut traditio. Jadi ketika gereja Katolik ngomong ini tidak ngawur, ini omongan dari muridnya Rasul. Kesinambungan ajaran. Jadi beliau mengatakan di situ ada Yesus, itulah gereja Katolik. Ada ya gereja Katolik, itulah Yesus. Lengkap artinya. Nah itu yang dimaksud dengan perkataan seperti ini. Ini lebih penting sekarang. Sama-sama kita baca. Dengan demikian, ianya siapa? Gereja Katolik. Ya, ianya gereja Katolik. Sama-sama. Dengan demikian, ia menerima darinya kepenuhan sarana keselamatan yang ia kehendaki. Ia yang kedua siapa? Yesus Tuhan. Kok tahu? I-nya besar, pinter ya. Berarti kamu sudah tahu cara membaca KGK, ini luar biasa. Berarti ada kerennya. Meskipun baca Alkitab belum ngerti, KGK ngerti ya. Bagus.
Lumayan ya. Lumayan. Perhatikan di sini. Kita ganti sekarang ini kata gereja Katolik, kita ganti sekarang Yesus Kristus, ya, begitu ya. Yuk sama-sama kita baca. Dengan demikian, gereja Katolik menerima darinya kepenuhan sarana keselamatan yang Yesus Kristus kehendaki. Perhatikan bagaimana dalam gereja Katolik yang disebut artinya lengkap tadi. Apa sih yang lengkap? Kepenuhan sarana keselamatan. Apa itu kepenuhan sarana keselamatan? Diuraikan dalam kalimat selanjutnya. Ada 3 hal. Sarana keselamatan yang dibuat oleh Yesus Kristus Tuhan ada 3 hal. Mari kita baca dari kata kepenuhan sarana keselamatan, yaitu cara bacanya begitu, sama-sama dari pengakuan iman yang benar dan utuh, kehidupan sakramental yang lengkap, dan tugas pelayanan yang tertapis dalam suksesi apostolik. Jadi yang dimaksud kepenuhan sarana keselamatan 3 hal ini. Mana yang dimaksud? Kalau pakai kalimat gini kan ruwet ya. Tapi kalau dibuat gambar lebih gampang biasanya. Nah, untuk mengingatnya dengan cara gambar ini. Gereja Katolik, jadi logika menalarnya gini. Gereja Katolik artinya lengkap. Apa yang lengkap? Sarana keselamatan yang dibuat oleh Yesus Kristus. Nah ini. Apa yang lengkap? 1. Pengakuan iman yang benar dan utuh. Nah, contohnya tadi pengakuan iman yang benar dan utuh itu tentang Bunda Maria. Bunda Maria bukan tidak diakui sungguh co-redemptrix, utuh. Lalu dari mana kita simpulkan utuhnya? Dari syahadat. Kredo syahadat para rasul diturunkan dari para rasul. Kredo Nikea Konstantinopel itu dari sinode atau konsili Nikea dan Konstantinopel. Jadi utuh terpelihara, utuh benar dan utuh. Nomor 2, kehidupan sakramental. Kita punya berapa sakramen? 7 sakramen. Beberapa di tempat yang lain ada yang punya 2 sakramen. Kurang kan? Ketika di gereja Katolik 7 sakramen. Ketika ada yang keluar, ada yang membuat 2, ada bahkan yang tidak punya sakramen. Itu tadi yang saya gambarkan, maaf, dengan kerdus kosong. Saya tidak main-main ketika mengatakan kerdus kosong, karena bahkan ada yang tidak punya sakramen sama sekali. Sakramen tertinggi dan puncak, sumber dan puncak, apa itu? Ekaristi. Itu diperintahkan langsung oleh Tuhan apa tidak? Iya. Kok hilang? Itu loh maksudnya. Kok di beberapa tempat kok tidak ada, atau bahkan di hampir semua tempat tidak ada. Nah itu yang disebut kepenuhan hidup sakramental yang lengkap. Lengkapnya mulai dari baptis, menerima Roh Kudus dengan sakramen apa? Krisma nama minyak. Penguatan, koreksi sedikit ya. Krisma nama minyak, namanya minyak krisma. Sakramennya namanya penguatan. Kalau sakramen krisma itu sama dengan sakramennya, karena minyaknya itu minyak. Krisma nama minyak ya, nama penguatannya itu sakramennya. Kembali ke sini. Kemudian terima Roh Kudus dengan sakramen penguatan, terima minyak krisma itu. Kemudian ekaristi puncaknya. Nanti kalau menikah dengan sakramen perkawinan, kalau jadi pastor dengan sakramen tahbisan, kalau kemudian nanti udah mau mati itu pengurapan orang sakit ya. Lengkap kan? Lengkap. Dari procot lahir sampai mau isdet lengkap kita ada. Nah itulah tuntunan dan juga bantuan sakramental. Yang ketiga, yang disebut pelayanan tertahbis dalam suksesi apostolik. Siapa tertahbis itu? Ada 3 dalam gereja Katolik. Diakon, presbiter, dan uskup. Loh, Bapak Paus di mana? Bapak Paus juga uskup, jangan lupa. Bapak Paus itu tahbisan uskup, hanya beliau adalah uskup Roma sebagai ketuanya para uskup sedunia, bahasa gampangnya begitu. Jadi tahbisan 3 ini diakon, presbiter itu kayak saya ini presbiter, dan uskup. Maka tahbisannya disebut diakonat, presbiterat, kemudian episkopat. Uskup Roma namanya Paus, Paus namanya uskup Roma. Uskup Roma adalah Paus. Paus adalah Uskup Roma adalah Paus adalah Uskup Roma adalah pinter anak-anak. Biar paham, karena orang sering bingung di atas uskup itu Paus, bukan di atas uskup Paus. Uskup adalah Paus.
Hanya Paus Roma karena penggantinya Rasul Petrus. Kadang-kadang ngajari salah ke anak-anak bina iman. Ya ada ini dia uskup, di atasnya uskup paus. Kalau di atasnya paus hiu. Bukan gitu cara ngajarinya ya. Di atasnya uskup ya tidak ada, sudah paling tinggi itu uskup. Hanya ketuanya para uskup, ini adalah uskup Roma karena menggantikan kedudukan Rasul Petrus yang memimpin gereja dari Roma. Kira-kira begitu ya. Perhatikan pelayanan tertapis dalam suksesi apostolik. Ini istilah. Suksesi itu penerusan, nyambung, kesinambungan, mata rantai yang gak putus. Apostolik para rasul. Jadi tahbisan yang dimiliki oleh setiap pemimpin gereja Katolik tidak ada putusnya. Jelek-jelek, botak-botak aku begini. Ini tahbiskan itu nyambung kalau dirunut. Yakin dan percaya, haleluya saudara. Ini nyambung sampai Rasul Petrus loh ini. Nyambung. Dulu aku waktu tahbisan 2011 itu ditumpangi tangan oleh Bapak Kardinal Suharyo. Mungkin kelamaan jadi rada botak sedikit ya. Kalau panjang tak sedikit ya. Bapak Uskup Suharyo ditumpangi tangan oleh Bapak Kardinal Darmo Atmojo. Ditumpangi tangan oleh sebelumnya Kardinal Darmo Yuwono. Darmo Yuwono, Wilkins, siapa entah terus nyambung saya udah nggak tahu kalau nyambung terus panjang banget kan 2000 tahun terus sampai sekali terus ada itu tangan terus nyambung ke toilet. Ya, ini karena panjang, maksudnya saya jalan ke sini mau menunjukkan ini nyambung mata rantai tidak putus sampai Rasul Petrus. Itulah yang dinamakan suksesi apostolik yang menjaga iman dari zaman para rasul. Jadi jelek-jelek begitu saya ada sambungnya. Semua uskup di Indonesia tidak ada yang mengangkat dirinya. Nah, itu yang disebut sebagai kepenuhan sarana keselamatan dari apa yang dikatakan 3 hal ini. Jadi kalau dikatakan apa artinya Katolik? Lengkap. Apa maksudnya lengkap? Penuh sarana keselamatannya, yaitu pengakuan iman yang benar dan utuh, kehidupan sakramen yang lengkap, dan tertahbis yang punya suksesi apostolik nyambung sampai zaman para rasul. Tidak untuk black campaign, tapi maksudnya yang lain itu putus sampai abad ke-16, tidak punya sambungan suksesi apostolik. Pemimpin gereja tidak ada yang mengangkat dirinya sendiri. Pemimpin gereja mendapatkan misi pengutusan dari tahbisannya. Nah itu, kira-kira bahasa gampangnya begitu. Ada yang sudah manggut-manggut tapi juga ada yang masih bingung gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya juga yang manggut-manggut itu mungkin ngantuk kali ya. Jadi ini kesini nyambungnya ya, kesini nyambungnya. Ini kepenuhan sarana keselamatan Katolik artinya lengkap. Nah itulah nyambungnya jadi kesini. Tadi yang sudah kita kutip KGK 830 kata Katolik artinya lengkap. Di dalam gereja Katolik kelengkapan keselamatan sebagai sebuah sarana yang diberikan Yesus Tuhan. Nah, nanti untuk mengenai khusus yang bagian ini, saya sudah membuat konten. Kalau yang lain belum, tapi bagian ini sudah ada kontennya. Kalau kita jelaskan panjang lebar, nanti silakan dilihat yang judulnya Penerus Rasul yang Sah ada. Nanti silakan juga klik yang lain yang dengan judul Hierarki Bukti Tradisi. Nanti silakan dilihat itu mengenai suksesi apostolik sudah saya jelaskan. Itu tadi yang dinamakan kepenuhan sarana keselamatan ada Kristus. Selanjutnya diutus kepada seluruh dunia. Mari kita baca dalam KGK 831, sama-sama kita baca. Semua orang dipanggil kepada umat Allah yang baru. Maka umat itu yang tetap satu dan tunggal harus disebarluaskan ke seluruh dunia. Dan itulah kenapa Santo Fransiskus Xaverus tanda petik kurang kerjaan 500 tahun yang lalu dari tanah Eropa sampai ke tanah Indonesia yang dulu belum bernama Indonesia, masih Nusantara, sampai ke Maluku tahun 1540-an sekian, 46 kayaknya. Karena harus disebarluaskan ke seluruh dunia mengikuti perintah Tuhan di dalam Matius 28. Yuk kita baca sama-sama.
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itulah kenapa harus disebarkan. Kenapa? Di pertemuan pertama tadi, semua orang mengenal Yesus yang jalan kebenaran dan hidup. Itulah yang dimaksud dengan perintah ini. Maka tujuannya apa? 831 kita bahas, sama-sama kita baca. Supaya terpenuhilah rencana kehendak Allah yang pada awal mula menciptakan satu kodrat manusia dan menetapkan untuk akhirnya menghimpun dan mempersatukan lagi anak-anaknya yang tersebar. Jadi maksudnya anak-anak yang tersebar itu, ini aku pakai bahasa Jepang sekarang. Bahasa gampangnya mengimani macam-macam yang sebenarnya bukan harus diimani gitu loh. Ini bahasa gampangnya begitu. Tidak nyembah Allah yang benar, nggak jelas, kemudian tujuannya, polanya, sembahannya macam-macam, ternyata kacau. Itu yang dimaksud anak-anak Allah yang tersebar. Adakah ayatnya? Ada. Yohanes 11 ayat 51. Sama-sama kemudian kita baca. Yuk sama-sama kita. Oh, belum muncul ya. Yuk sama-sama kita baca. Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Nyembah sembahan macam-macam yang tidak jelas itu yang dimaksud anak-anak Allah yang tercerai-berai. Coba lihat dunia sekilas saja. Kira-kira menurut pendapatmu anak-anak Tuhan ini tercerai-berai apa enggak? Ya, nah itulah yang dimaksud. Tidak kenal Yesus, tidak kenal kebenaran, tidak kenal Allah yang benar dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksudkan dengan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Apakah semua anak-anak Allah yang bukan Katolik anak-anak Allah apa bukan? Kenapa begitu? Karena diciptakan oleh Allah. Semua dicintai. Nanti kita akan lihat secara lebih jelas lagi. Berikutnya, siapa yang termasuk gereja Katolik akan kita lihat. Yuk, KGK 836 sama-sama kita baca. Semua manusia dipanggil menuju kesatuan Katolik umat Allah. Jadi semua dipanggil untuk kenal Yesus yang sepenuh-penuhnya, kenal Allah yang benar, dan untuk kenal itu kelengkapannya ada di dalam gereja Katolik. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Selanjutnya masih pada lanjutannya, sama-sama kita baca. Dan dalam berbagai cara termasuk atau digolongkan umat beriman Katolik, umat lain yang percaya akan Kristus, dan akhirnya seluruh umat manusia yang dipanggil oleh rahmat Allah kepada keselamatan. Jadi dalam hubungan dengan gereja Katolik, dunia ini dibagi dalam 3 golongan. Golongan pertama, umat Katolik kita. Golongan kedua, umat yang sama-sama percaya Yesus tapi tidak masuk gereja Katolik. Ada kan? Ada nggak yang percaya Yesus tapi nggak masuk gereja Katolik? Ada. Kristen non Katolik bahasa gampangnya. Lalu seluruh umat manusia apapun agamanya, tapi gereja Katolik mengatakan dengan tegas di dalam KGK 836, semua umat manusia dipanggil kepada keselamatan. Ini dalam bahasa gampang masuk surga, dalam bahasa gampang. Jadi semua manusia dipanggil oleh Tuhan untuk masuk surga. Ada enggak ayatnya? Ingat 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 tadi itu. Mari kita baca sama-sama sekali lagi. Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang, nah itu dia ayatnya. Jadi menurut gereja Katolik, Allah itu ingin menyelamatkan seluruh umat manusia, seluruh dunia, bukan hanya orang Katolik, bukan hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus saja. Ini kembali saya tegaskan bagaimana manusia digolongkan menurut KGK 836. Umat beriman Katolik, umat percaya Kristus, dan umat manusia. Kenapa umat manusia juga dipanggil kepada keselamatan? Karena semua adalah anak-anak Allah, semua ciptaan Allah, meskipun tercerai-berai. Dalam bahasa gampangnya kemudian mengimani yang seharusnya tidak diimani, menyembah yang seharusnya tidak disembah, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini 3 ini penting. Penggolongan manusia dalam kaitan dengan gereja Katolik, umat beriman Katolik, umat percaya Kristus, ini sama-sama percaya Kristus, dan yang ketiga umat manusia. Sekarang bagian khusus aku mau bahas yang umat percaya Kristus, sama-sama percaya Kristus tetapi tidak lengkap. Nah, kita baca di dalam
katekismus mengenai gereja non-Katolik, yaitu Kristen yang non-Katolik. Ada ajarannya di dalam KGK 838. Yuk baca sama-sama. Gereja tahu bahwa dengan berbagai cara ia terhubung dengan orang-orang dibaptis yang menyandang nama Kristen namun tidak mengakui iman Katolik dalam keutuhannya atau tidak memelihara kesatuan atau persekutuan di bawah penerus Petrus. Oke, ini kalimat panjangnya, tapi kalau mau diuraikan sedikit demi sedikit, ini. Gereja yang dimaksud di sini gereja apa? Katolik. Jadi kita harus membaca, gereja Katolik tahu, berarti ngajari kita juga. Gereja Katolik terhubung dengan orang-orang yang dibaptis yang menyandang nama Kristen. Ingat, kita ini Kristen, bahkan Kristen yang aslinya. Terhubungnya bagaimana? Sama-sama mengimani Yesus Kristus. Itu hubungan erat antara orang Kristen di seluruh dunia, apapun denominasinya, adalah sama-sama percaya, beriman bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Nah itu. Maka kita terhubung dengan mereka yang sama-sama punya nama Kristen. Meskipun di Indonesia ini aneh ya. Orang Katolik sendiri itu seringkali tidak mengakui dirinya Kristen loh. Aneh kan? Romo-romo kalau orang Kristen kalau ke gereja kok bawa Alkitab, kalau orang Katolik kok nggak bawa ya Romo ya. Ibu orang apa Bu? Saya orang Katolik Romo. Sumpah dari kecil dibaptis Katolik Romo. Ibu bukan orang Kristen Bu? Bukan Romo, Katolik Romo, saya Katolik asli. Emang kalau Katolik itu nggak Kristen ya gitu. Nah ini dalam omongan sehari-hari memang rada kacau kita ini. Kita membedakan Katolik dan Kristen, padahal kita Kristen. Kristen yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Kristen yang Katolik. Memang kekacauan istilah ini harus dibetulkan. Jadi kalau ngomong tentang yang lain tidak ngomong Kristen tapi Protestan. Karena memotongnya kan Kristen Katolik. Kita memotongnya bagian Katolik. Kristen Katolik, Katolik. Kristen Protestan kok ini motongnya bagian depan gitu. Aneh kan? Aneh orang Indonesia ini. Siapa yang aneh? Lu. Gua sih enggak gitu. Saya hampir tidak pernah dengan penuh kesadaran, hampir tidak pernah mengatakan Kristen kalau yang saya maksud adalah Protestan. Hampir tidak pernah. Bahkan dalam homili-homili dari mimbar di gereja saya lebih sering mengatakan sebagai orang Kristen daripada orang Katolik. Jadi kalau kamu anggota WA Katkit dan mendapatkan homili tiap minggu, saya kalau homili begitu. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen gitu. Kalau orang Subang sudah tahu, tapi nggak tahu kalau orang kota wisata. Loh, Romo ini kok malah orang Kristen? Nah, maksudnya Kristen tuh we are Christian kan gitu kira-kira ya. Oke, itu bukan tema kita. Hanya saya mau mengingatkan bahwa istilah Kristen tidak mengacu pada Protestan loh ya, tapi kepada kita ya. Kalau nanti kamu mau mengklik, ini ada 4 gereja sebagai pengetahuan ya, nanti boleh nih kamu klik saja pengetahuan. Ini Katolik Timur dan beberapa ini boleh ya, silakan. Anglikan termasuk Katolik apa tidak? Nah ini untuk memperkaya nanti silakan dilihat bagian-bagian itu sudah saya buatkan konten-konten terkait dengan Anglikan dan sebagainya. Kristen namun, nah ini ada kata namun, Kristen namun. Aku menggunakan istilah Kristen namun, istilahku ya, yang aku kutip dari KGK. Sama-sama kita baca kalimatnya. Menyandang nama Kristen namun tidak mengakui iman Katolik dalam keutuhannya. Stop. Contohnya tidak mengakui iman Katolik dalam keutuhannya itu contohnya apa? Contoh, tidak punya ekaristi. Nah, contoh, tidak punya ekaristi adalah contoh kuat untuk mengatakan imannya tidak utuh. Yesus memerintahkan kok tidak ada. Ah itu, simpelnya begitu. Kemudian, atau tidak memelihara kesatuan atau persekutuan di bawah penerus Petrus. Siapa penerus Petrus? Uskup Roma. Uskup Roma itu siapa? Paus. Paus itu siapa? Bolak-balik baik. Penerus Petrus Uskup Roma. Uskup Roma adalah Paus. Kesatuan dengan penerus Petrus penting. Kenapa? Kita kembali ke Matius 16 ayat 18. Tu es Petrus. Tu es Petrus et super hang Petram edificabo ecclesia mea. Yang artinya engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan. Jadi posisi Petrus berkaitan dengan gereja penting apa tidak?
Kan penting sebagai dasar landasan. Bahkan nanti kalau kita membaca dalam Yohanes 21 yang Petrus ditanya 3 kali itu loh, ya, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai nangis loh Petrus tuh, kan sedihlah hati Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Yang ketiga kan, Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ada kalimat sedihlah hati Petrus. Kalau didramakan seperti itu, nggak tahu kan? Tahu kan? Tahulah. Yang maka sedihlah hati Petrus itu loh. Ya, Tuhan kau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi engkau. Perintahnya apa? Wah, pinter, luar biasa. Ya, begitu ngantuk kamu pinter ya. Jadi bagusnya kalau belajar tuh habis makan ngantuk-ngantuk gitu ya. Gembala kala doa ini kesatuan karena Petrus dipilih sebagai gembala agung. Itulah pentingnya Bapak Paus sebagai simbol kesatuan, gembala yang dipilih langsung oleh baginda junjungan kita Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Jadi ini ya, Kristen namun tadi itu sikapnya gereja Katolik positif sekali loh. Mereka tidak mengakui iman utuh, mereka tidak pelihara dengan paus kesatuannya, tetapi sama-sama Kristen dan terhubung. Jadi sebenarnya sikap resmi gereja Katolik terhadap Kristen yang non-Katolik sangat-sangat positif sikap resminya. Jadi artinya Kristen yang non-Katolik dipandang sebagai saudara seiman. Meskipun apa? Ada kekurangan dalam hal keutuhan iman dan dalam hal kepemimpinan. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengembangkan namanya ekumenisme, dasarnya di sini sama-sama Kristen, namun memang ada namunnya, tapi tetap Kristen. Jadi cara memandangnya sangat-sangat bagus, bukan melecehkan, bukan wah kamu nggak penting, kamu palsu, Kristen sesat, apa bukan yang begitu. Tapi Kristen sama-sama karena dasarnya beriman kepada Kristus, meskipun dalam beberapa aspek ajarannya kamu membuangnya, tidak ada jeruknya dan sebagainya tadi gambarannya tadi itu loh. Nah, itu. Dan tidak ada kesatuan dengan Paus Roma. Apa pentingnya Paus Roma? Gembala agung yang ditunjuk langsung oleh Sang Kristus dilanjutkan sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lihat Matius 28 ayat yang ke-20, salah satu bukti, ini salah satu, tidak seluruhnya. Salah satu bukti Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman adalah adanya Paus Roma, simbol kesatuan penggembalaan gereja seluruh dunia. Bukan black campaign, sekali lagi, lihat yang tidak punya paus di Roma. Setiap jalan berbeda pemimpinnya. Setiap belokan, setiap gang berbeda pemimpinnya. Itu bagikan kalau kita perhatikan kerupuk, oh nggak ada kerupuknya ya. Kota wisata kurang Indonesia. Orang Indonesia kalau makan, tadi mau aku pakai contoh ya. Yang tidak memelihara kesatuan dengan Paus Roma itu bagikan kerupuk, dipecah, prak, terus dipukulin, terus disetum, terus ditiup angin, fuh. Nah, itulah yang tidak bersekutu dengan Paus Roma. Terpecah-pecah, hancur-hancur dan tidak karuan. Karena tidak ada penjaga kesatuannya. Coba bayangkan, Katolik ini dahsyat sekali kan? Katolik itu beda-beda loh ya. Dalam arti devosinya, cara berdoanya, coba bayangkan. Katolik ada yang memelihara Legio Maria. Wah, dia yang datang gitu kan. Ada yang karismatik kan. Haleluya saudara. Gitu. Ada yang doa TIC yang kayak kuburan itu. Kamu tuh sadar nggak sih Katolik itu sebenarnya sama tapi sekaligus bineka, iya nggak? Coba nggak ada paus, coba nggak ada uskup. Kira-kira apa nasibnya gereja kita? Ya nanti masing-masing ada G
GKPDKK, Gereja Katolik Persekutuan Doa, GKLM, Gereja Katolik Legio Maria, GKTK, Gereja Katolik Taisei Kuburan. Coba dipikir lebih lanjut, bagaimana fungsinya Paus Roma seluruh dunia ini? Ada gerakan apa? Paus bicara selesai. Paus begini-gini, Paus bilang selesai. Dan lihat bagaimana ini sekarang ngomong duniawi. Paus kita itu disegani betul-betul sebagai seruan moral. Mana ada pemimpin agama di dunia ini yang di dunia internasional didengarkan betul-betul. Meskipun kadang-kadang juga kurang didengar, tapi artinya otoritas ya. Contoh dalam hal Ukraina dan Rusia kan gitu aja ya. Ya nggak didengar ya. Tapi dalam arti siapa yang berani mengatakan berhentilah? Nggak ada. Yang lain mengatakan perang-perang terserah, mudah-mudahan silakan lu gitu kan. Tapi Paus kita kan tidak, perdamaian. Berhentilah Rusia, Ukraina, berhentilah. Mereka tetap ngebom sampai hari ini gitu ya. Kadang-kadang memang nggak didengerin, tapi dalam arti otoritas duniawinya itu didengarkan. Kunjungan internasional, wah kepala negara Vatikan kan turun dari pesawat itu disambut presiden salaman. Mana ada seperti itu? Bukan itu yang penting. Tapi bahwa Paus Uskup Roma memelihara ini loh, memelihara persekutuan. Jadi bahasa gampangnya tadi itu. Jadi apa gereja kita ini sebenarnya kalau nggak ada pemersatu ini? Yang kuburan, yang rame, beda-beda segala macam kan? Itu loh. Coba. Nggak ya? Nah, itu dia. Kalau kita pikirkan dengan sungguh-sungguh baru kita paham. Oh, Paus Roma itu gitu ya. Oh, tadi aku lihat sampai yang ada yang gini. Oh, mungkin baru dengar info ini gitu. Oh, gitu. Saya mau tanya, oh kemana aja lu selama ini? Sombong amat gitu ya. Enggak, saya hanya cuma lebih dulu dari Anda saja. Maka yang saya tahu lebih dulu saya sampaikan itu saja. Yuk sama-sama kita baca lanjutannya. Mereka yang percaya akan Kristus dan menerima pembaptisan berada dalam persekutuan tertentu dengan gereja Katolik. Nah itu. Ini yang aku katakan sikap gereja Katolik resmi loh ya. Bahwa ada kemudian yang suka polemik, ada yang suka ngejek-ngejek agama lain, ada orang Katolik juga ada ya. Hanya cirinya pada umumnya resmi kita itu nggak begitu. Perhatikan homili Romo, memang ada yang ngomongin orang lain. Ada. Itu loh gereja itu, wow jelek banget itu gerejanya, falas kalau nyanyi, kan nggak ada begitu. Pernah dengar nggak adem kan ngomong itu? Romo-romo kita itu adem loh. Saudara-saudara, kita ini mendengarkan firman Tuhan. Kasih itu sabar. Jadi, kamu kalau mau mendengarkan homili saya harus sabar. Sabar, selesainya kapan katanya? Oke. Walaupun tidak sempurna jadi, Gereja Katolik memandang itu semua hubungan satu dengan yang lain kepada Gereja Katolik itu Kristus yang menyatukan meskipun tidak sempurna. Ada yang kurang ekaristinya enggak ada, sakramennya tidak ada dan lain sebagainya sudah saya sebut di bagian awal tadi. Itu cara memahaminya. Lanjut sekarang. Gereja macam-macam yang percaya tadi itu khusus untuk Ortodoks berbeda sekali. Karena Ortodoks kalau kita bilang sakramennya sama dengan kita, suksesi apostoliknya sama dengan kita persis. Ortodoks itu kalau mau dikatakan tuh boleh dikatakan gambaran-gampangnya itu kembar siam, kembar sama, kembar yang tidak ada beda-bedanya. Bedanya hanya satu dengan Ortodoks, yaitu untuk sementara waktu mulai dari 1000 tahun yang lalu orang-orang Ortodoks tidak lagi mengakui Paus sebagai kepala gereja. Tapi bukan berarti mereka tidak mau mengakui, hanya karena luka sejarah 1000 tahun. Dalam perjumpaan ini makin intens, mereka akan kemudian mulai makin menyatu kembali. Oke, kita baca sekarang. Sama-sama kita baca. Dengan gereja-gereja Ortodoks, persekutuan ini begitu mendalam bahwa ini kurang sedikit untuk mencapai kepenuhan yang mengizinkan satu perayaan bersama Ekaristi Tuhan. Jadi Ortodoks kurangnya hanya bahasa Jermannya sauti. Dikit. Apa kurangnya Ortodoks? Satu saja.
Untuk sementara waktu sejak 1000 tahun lalu, mereka tidak lagi atau belum lagi mengakui paus sebagai kepala gereja sebagaimana kita mengakuinya. Hanya itu. Kalau sakramennya sama. Ortodoks punya uskup, punya. Ekaristi, punya. Mereka punya perminyakan pengurapan masjid, punya. Punya presbiter, punya. Apakah mereka punya karismatik? Nah, itu saya nggak tahu. Apakah mereka punya taisy kuburan tadi? Saya nggak tahu ya. Tapi kelengkapan sakramentalnya ada. Nah gitu. Itu ortodoks. Pertanyaan tentang ortodoks mungkin akan banyak, tapi saya tidak akan bahas mengenai ortodoks di sini karena bukan tema kita. Nanti tonton saja 4 gereja apostolik, 2 ortodoks tadi itu. Nah ini kamu bisa lihat di sini mengenai gereja apostolik. Oke, masih ya kurang sedikit tadi itu sudah kita bahas. Nah selanjutnya, ini selanjutnya agama-agama non Kristen. Tadi kan sudah yang sama-sama Kristen, positif sekali kita. Bagaimana mengenai agama-agama non-Kristen? Yuk sekarang kita baca dari KGK 842. Sama-sama kita baca. Ikatan gereja dengan agama-agama non-Kristen pertama-tama ada pada asal-usul dan tujuan bersama umat manusia, mempunyai satu tujuan tertinggi yaitu Allah. Bahasa gampang, ini ruwet kalau kamu pahami, apalagi siang-siang begini. Ya, ini ruwet kan kalimatnya. Bahasa gampangnya, kita dengan orang-orang yang non-Kristen yang agama lain hubungannya apa sih? Sama-sama anak-anak Tuhan yang dicintai. Hubungan kita dengan manusia-manusia lain adalah Tuhan yang sama itulah, Tuhan yang kita imani sebagai Bapa itulah yang menciptakan asal-usul. Tujuan gampangnya nanti kalau mati semua akan ke sana gitu. Tidak ada kemudian yang belok ke Cibubur atau kemana, semua kepada Allah gitu kan. Itu yang dimaksud sebagai tujuan tertinggi yaitu Allah. Untuk tahu kenapa kok di dunia ini banyak agama sudah ada ya, ini kamu nanti tolong tonton saja mengapa di dunia banyak agama. Kalau mungkin bertanya-tanya, kok di dunia ada banyak agama, kenapa sih? Ada. Nanti kamu bisa nonton di bagian pertama itu dan kemudian bisa disimpulkan seperti apa kok ada banyak agama di dunia. Lalu kok agama-agama di dunia itu kok ajarannya beda-beda? Ini sebabnya. 843 KGK menjelaskan. Sama-sama kita baca. Gereja mengakui bahwa dalam bayangan dan gambaran agama-agama lain mencari Allah yang belum dikenal namun dekat karena Allah memberikan kehidupan, napas dan segala sesuatu dan ingin semua manusia diselamatkan. Jadi orang-orang dari agama lain itu memang penyembahannya dikatakan dalam bayangan dan gambaran Allahnya belum dikenal. Jadi kalau kita pakai bahasa kiasan begini, gereja Katolik mengajarkan Allah yang lengkap gambarnya, puzzle itu kita lengkap, puzzle-nya semuanya sudah tertata. Itulah yang diajarkan oleh gereja Katolik, satu-satunya Allah yang benar. Sementara yang lain, ada yang puzzle setengahnya hilang, ada yang puzzle cuma hanya satu puzzle yang ketemu, padahal jumlahnya 1000. Ada yang puzzle hanyut di bawah air, ada yang puzzle tapi burem gambarnya dan lain sebagainya. Maka gereja mengatakan agama lain itu kenapa ajarannya beda-beda? Karena pemahaman mereka tentang Allah masih dalam bayangan dan gambaran. Allah belum dikenal secara sempurna, maka dikatakan namun dekat. Kenapa kok dekat? Karena semua diciptakan oleh Allah. Jadi kalau kita berbicara mengenai agama lain dalam perspektif gereja Katolik, positif sekali. Gereja Katolik tidak pernah mengatakan agama lain sesat, kafir, masuk neraka jahanam, modar sia, nggak ada. Sikap resminya ada di KGK 843. Itu bukan gereja Katolik kalau ada begitu. Kalaupun ada orang gereja Katolik begitu, oknum, pemahamannya tentang kekatolikan jelas keliru. Karena ajaran resmi tidak pernah mengajarkan demikian sejak dari kita baca di dalam KGK. Selanjutnya nanti boleh ditonton juga ada bagian keduanya, penjelasan yang lebih lanjut. Kemudian yang bagian ketiga juga ada. Kalau kita memahami tadi itu berarti Allah kan ingin semua manusia diselamatkan. Tapi kok ada extra ecclesia nulla salus? Kelihatannya bertentangan apa enggak? Kelihatannya bertentangan, padahal tidak. Bagaimana penjelasannya? Demikian penjelasannya.
Di satu pihak Allah ingin semua manusia selamat masuk surga, bahasa gampang. Tetapi kok dikatakan extra ecclesia nulla salus, kalau enggak di dalam gereja tidak ada keselamatan. Tapi kembali ke soal tadi. Di dalam ajaran extra ecclesia nulla salus itu bunyinya ada tiga hal tadi. Keselamatan datang dari Kristus melalui gereja. Nah, keselamatan seluruhnya datang dari Kristus. Jadi konsep extra ecclesia nulla salus perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya tidak menjadi kacau dalam pemahaman kita. Konsep extra ecclesia nulla salus adalah seluruh keselamatan datang dari Kristus melalui gereja. Maka kita akan bertanya terkait dengan ini, nasib orang-orang yang di luar gereja itu bagaimana? Sebelum yang terakhir ini dulu, apakah tetap Katolik pasti selamat? Apakah menjadi Katolik pasti selamat? Apakah setia dalam gereja Katolik? Setia dalam arti selalu Katolik tetap selamat. Ini ajaran resmi gereja Katolik. Mari sekarang kita baca yang ada di dalam KGK 837. Ini untuk kita ayat ini ya. Sama-sama kita baca. Tidak selamatlah anggota gereja yang tidak bertekun dalam kasih, yang tinggal dalam gereja dengan badan, tidak dengan hati-hati. Ini memang bahasa simbolik kiasan yang harus kita pahami. Apa yang dimaksud tinggal dengan badan tetapi tidak tinggal dengan hati? Kamu Katolik tapi tidak berbuat apapun sesuai dengan yang difirmankan Sang Kristus. Gereja dengan jelas mengatakan tidak selamatlah anggota gereja yang tidak bertekun dalam kasih, yang tetap Katolik bahasa gampangnya, tetapi hatinya tidak Katolik. Ada nggak orang seperti itu? Ada, di luar kota wisata ada. Di kota wisata meren. Mungkin ya. Nah ini sebenarnya untuk kita menakar. Katolik bisa masuk neraka? Bisa. Kalau apa? Kalau dia hanya tetap Katolik badannya saja, atau dalam bahasa singkat simple, Katolik KTP-nya saja, perbuatannya, ucapannya, pikirannya, kasihnya tidak Katolik. Jadi nanti yang masuk surga KTP-nya. Ini tentu hore, tapi itu maksudnya tahu kamu ya. Nah ini penegasan dalam KGK 837 menjelaskan demikian. Tidak selamat sama sekali. Ada nggak ayatnya? Untuk pemata ayat ini aku jelaskan. Matius 7:21 menjelaskan dengan sangat cantik apa yang disimpulkan gereja dengan tinggal KTP tapi perbuatan tidak. Tinggal dengan badan tapi hatinya tidak. Yaitu Matius 7 ayat 21. Yuk kita baca bersama-sama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak. Kalau kita baca dalam konteks gereja Katolik, bukan orang yang KTP-nya Katolik dan telah dibaptis Katolik, tapi yang melakukan apa yang tertulis dalam kitab dan ajaran-ajaran Katolik. Bahasa gampangnya begitu. Ayat yang lain 1 Yohanes 2 ayat 4 sama-sama kita baca. Siapa yang berkata aku mengenal dia, stop, dianya siapa? Oke, tetapi ianya yang kedua siapa? Ya kita, manusia, orang, umat ya, umat Katolik katakanlah begitu. Sama-sama dari awal, siapa yang berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang dan di dalamnya tidak ada. Padahal Yesus adalah jalan kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran di dalamnya, selamat apa tidak? Itu kamu mantep tidak ngecek ngaca lu. Gue juga ngaca, ya saya juga ngaca tentu saja. Apakah kita golongan yang bagian ini atau tidak? Bagaimana keselamatan non-Kristen? Terakhir, ini digambarkan di dalam KGK 847. Sama-sama kita baca. Penegasan ini tidak berlaku untuk mereka yang tanpa kesalahan sendiri, tidak mengenal Kristus dan gerejanya. Apa maksudnya penegasan ini? Extra ecclesiam nulla salus maksudnya. Jadi bahasa gampangnya, orang yang tidak kenal Kristus dan gerejanya bukan karena salahnya sendiri, dikecualikan
dari hukum extra ecclesiam nulla salus. Tidak bisa diberi ukuran yang sama. Kenapa? Itu dia tidak ada yang mewartakan, tidak kenal. Apakah di dunia ini sekarang ada orang yang tidak kenal Kristus? Banyak. Jangankan di luar Jawa, nggak usah kita ke Amazon hutan-hutan, di Pulau Jawa. Kalau kamu pergi ke Bandung bagian selatan, ada orang yang tidak pernah dengar tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Belum di pelosok-pelosok hutan, Amazon dan lain sebagainya yang tidak kenal Kristus. Bagaimana orang seperti itu? Yuk kita lihat lanjutannya, bahwa dikatakan sama-sama, sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya. Tetapi, oke nanti dulu, tanpa bersalah. Apa maksudnya tanpa bersalah? Ya nggak ada yang ngasih tahu tentang Kristus. Belum ada yang orang yang sampai ke sana. Contoh bahasa simpelnya saja. Sebelum abad 18, Pulau Jawa ini belum ada orang kenal Kristus. Atau sebelum abad 15, Indonesia ini belum ada orang kenal Kristus. Karena orang pertama yang datang ke Nusantara ini baru Santo Fransiskus Xaverius 1546. Bagaimana orang yang lahirnya tahun 1200 yang tinggal mungkin di daerah sini yang masih hutan itu? Siapa yang memberitahu tentang Kristus? Tidak ada. Bagaimana nasibnya? Nah ini, tetapi dijelaskan. Tetapi ini nanti juga nyambung begini. Sering ada pertanyaan, Romo, engkong saya itu nggak Katolik, udah meninggal Romo. Nanti di sananya gimana ya Romo? Nah, engkong kamu mungkin nggak ada yang mewartakan tentang Kristus, kan gitu. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Engkongmu yang nggak kenal Kristus itu nanti nasibnya bagaimana gitu. Mari kita lihat. Tetapi, nah ini dia, sama-sama tadi kata tetapi dengan hati tulus mencari Allah. Perhatikan, stop dulu. Stop dulu ya. Tetapi dengan hati tulus mencari Allah. Tentu Allah yang dikenalnya dalam pengenalan yang terbatas tadi. Tidak seperti Allah yang dikenal oleh kita yang tahu persis dalam tarafnya. Ayo, sama-sama kita baca sekarang. Tetapi dari kata tetapi sama-sama, tetapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata dapat memperoleh keselamatan kekal. Syaratnya dua. Satu, mencari Allah, berarti berusaha mengenal meskipun taraf terbatas. Nomor dua, melaksanakan kehendaknya. Bagaimana orang tidak kenal Kristus tapi tahu kehendaknya? Kira-kira bisa apa enggak? Ada yang bisa. Contoh, perintah keempat bunyinya apa? Hormatilah ayah ibumu. Kira-kira orang yang tidak kenal Kristus melaksanakan enggak? Bisa enggak melaksanakan hormat dalam arti bisa? Itulah yang dimaksud melaksanakan kehendaknya meskipun mereka tidak menyadari sedang melaksanakan kehendaknya. Contoh, orang yang nggak kenal Kristus, ada orang kesulitan, ditolong. Ini perintah Kristus apa bukan? Meskipun dia tidak tahu itu perintah Kristus. Orang yang nggak kenal Kristus sabarnya minta ampun. Ini melaksanakan apa enggak? Iya, kasih itu sabar. Prodiakon malah marahnya minta ampun. Mohon maaf kalau di sini ada prodiakon. Tentu yang saya maksudkan prodiakon yang tidak di kota wisata. Jadi bisa nggak sih kebalikan gitu? Yang kenal Kristus jelas ada ayatnya kasih itu sabar. Artinya kan kita ini diminta kasih itu sabar gitu kan? Ada nggak kita ini yang malah justru tidak sabar gitu? Sudah kenal Kristus, dengar firman-Nya setiap kali sakramen, tetap tidak sabar. Ada apa tidak? Bukan hanya ada. Bahasa Sundanya mah loba, seueur, banyak gitu. Coba di jalan, jalan pakai mobil dikepot dikit udah beda kalau dengan Rama Bayu. Nyetir dikepot, salam Maria penuh rahmat. Beda. Orang suci. Aduh, orang suci tapi menurut pengakuannya sendiri ya.
Oke, kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop. Artinya orang yang tidak kenal Kristus tanpa tanda petik, tanpa sengaja, sesuai dengan pemahamannya dia bisa melakukan kehendak Kristus. Malah kebalikan tadi kalau kita lihat orang Katolik yang kenal Kristus, Katoliknya hanya badannya, hatinya tidak. Bisa. Bagaimana orang yang seperti ini? Kalimat terakhir kita baca dari kata dapat memperoleh keselamatan kekal. Dari mana dapat memperoleh keselamatan kekal? Tetap dari Kristus. Karena Kristus satu-satunya penyelamat, tetapi dengan cara yang istimewa dan khusus, misteri bagi kita bagaimana menyelamatkannya. Karena penyelamat sampai kepada Dia, hanya kepada Kristus kita sampai kepada Bapa. Jadi orang-orang yang lain pun yang tidak kenal Beliau tetap diselamatkan dengan cara yang sungguh-sungguh istimewa, tidak dengan cara seperti diselamatkan seperti kita yang percaya, dibaptis dan lain sebagainya. Artinya, menurut gereja Katolik, orang-orang di luar sana syaratnya dua: mencari Allah dan melaksanakan kehendaknya. Ya kalau orang di luar sana nggak mencari Allah, misalnya dia abai, nggak penting Allah, nggak penting, hidupnya juga nggak baik, ya tentu tidak dapat selamat ya. Tapi keutamaannya bukan pada soal hidup baik, tapi melakukan kehendak meskipun tanpa disadari oleh orang-orang itu, bahwa itu merupakan perintah Sang Kristus. Jadi kesimpulannya, orang-orang non-Kristen dapat memperoleh keselamatan. Dari mana datangnya keselamatan itu? Perhatikan ini, keselamatan datang dari Sang Kristus. Tidak ada juru selamat lain yang dapat membuat orang masuk kerajaan Allah selain junjungan kita Yesus Kristus Tuhan. Ayatnya Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sudah kita kutip, tapi kita baca sama-sama lagi. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Epilognya, bagian terakhir, aku mengutip 3 ayat dalam Alkitab yang dapat menjadi semacam kesimpulan pembicaraan kita. Ayat pertama, kedua, dan ketiga akan kita baca sama-sama seperti menjadi simpul terakhir dari obrolan kita. Yuk kita baca yang sudah kita dalami, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalimat yang kedua dari 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 sama-sama kita baca. Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan yang ketiga diambil dari Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, sama-sama kita baca. Tidak ada keselamatan dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Diselamatnya mereka yang tidak beriman kepada Kristus pun oleh Sang Kristus, tapi dengan cara yang misterius yang kita tidak tahu persisnya bagaimana, tapi karena mereka mencari Allah dan melakukan. Dan ingat, kita punya kepenuhan, kelengkapan keselamatan. Tapi ingat, terakhir, wanti-wanti, tatap mata saya. Siapa yang di dalam gereja Katolik hanya dengan badan, tidak dengan hati, apa? Tidak selamat. Shalom alaikum.